Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Sakinata Prastiwi dengan NRP 0919040061 dari Prodi D4 Teknik Otomasi 4B. Di sini saya akan mengerjakan soal praktikum kontrol otomasi kelautan, yang mana di sini saya akan mencoba mengimplementasikan kontrol otomasi di bidang maritim. Seperti yang kita lihat pada layar kali ini, bahwasanya kekayaan laut di Indonesia sangatlah berlimpah, kekayaan ikan di Indonesia sangatlah melimpah. Dan kita tahu juga bahwasanya Indonesia adalah negara maritim, di mana luas daerahnya lebih besar daripada luas daratan. Maksud saya luas daerah lautannya lebih besar daripada luas daerah daratan. Sumber daya ikan di perairan tentunya merupakan salah satu modal menuju kemakmuran bagi bangsa, tentunya untuk bangsa Indonesia sendiri apabila dikelola secara berkelanjutan. Potensi sumber daya ikan di perairan Indonesia sebesar 9,931 juta ton per tahun menurut lansiran dari Ristek Dikti pada tahun 2016. Dari kutipan-kutipan tersebut bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya kekayaan laut di Indonesia ini adalah sumber daya alam yang sangat luar biasa, yang tentunya sangat perlu kita lestarikan. Oleh karena itu, di sini saya akan mencoba untuk memaksimalkan potensi sumber daya ini, terutama bagi para nelayan, di mana yang saya implementasikan di sini pada kapal ikan yang dimiliki oleh nelayan. Pengimplementasian yang saya maksud di sini adalah penggunaan konveyor. Jadi di sini saya menggunakan konveyor dengan sensor untuk memisahkan nantinya ikan yang ditangkap oleh nelayan berdasarkan ukuran ikan tersebut. Jadi di sini saya berpikir untuk ikan yang beratnya di atas 5 kilo itu nantinya akan bisa dimasukkan ke dalam palka, sementara untuk ikan-ikan yang kecil atau yang di bawah 5 kilo nantinya akan dilepaskan kembali ke lautan agar mereka dapat berkembang biak terlebih dahulu. Jadi mungkin langsung saja kita menuju ke HMI-nya terlebih dahulu. Di sini saya sudah membuat HMI-nya atau Human Machine Interface-nya, di mana ini ada penampakan deck dari kapal ikan itu sendiri. Di sini ada motor, di sini ada hasil tangkapan, dan di sini saya menggunakan 3 buah sensor untuk mendeteksi adanya barang atau di sini mendeteksi adanya ikan. Jadi nanti hasil tangkapan nantinya akan masuk pada konveyor 1 di sini. Setelah melewati sensor, maka konveyor 1 ini akan bergerak. Nah, di sensor ini atau bisa kita sebut sensor berat, ini nanti akan mendeteksi berat dari ikan itu sendiri. Jadi apabila ikan memiliki berat 5 kilo atau lebih, maka konveyor 2 ini akan bergerak nantinya. Jadi ikan nanti akan menuju ke palka. Setelah melewati sensor di sini, maka konveyor 2 ini akan berhenti. Dan di konveyor 1 ini nanti akan jalan kembali. Jadi kurang lebih sistemnya seperti itu. Dan untuk ketika melewati sensor di sini ternyata ikannya memiliki berat di bawah 5 kilo, maka konveyor 2 ini tidak akan bergerak, sehingga ikan nanti akan menuju ke tempat sini dan nantinya akan dilepaskan kembali ke lautan untuk dilestarikan kembali. Dan untuk ladder diagramnya, di sini saya juga sudah membuat ladder diagramnya. Di sini ada normally open, kita buat start. Lalu di sini ada fungsi keep, yang mana nantinya ini akan saya gunakan untuk menggerakkan motor. Mungkin di sini pengalamannya bisa saya ganti terlebih dahulu. Kita sesuaikan dengan yang normalnya, yaitu menggunakan alamat 1. Di sini saya ganti terlebih dahulu 100. Oke. Kita kasih komentar motor. Dan untuk konveyornya mungkin juga bisa kita sesuaikan juga di sini, jadinya 1, karena ini konveyor 1 saya gunakan 1.1, dan untuk konveyor 2 1.2. Seperti ini. Dan untuk
untuk aktuatornya mungkin saya rasa sudah, dan kali ini untuk sensornya. Mungkin untuk tombol start terlebih dahulu. Untuk tombol startnya mungkin bisa kita gunakan alamat 0, 0.1, 0.3 untuk sensor yang sebelah sini. Untuk sensor berat kita gunakan 2005, dan untuk sensor yang sebelah sini 0.5. Baik, mungkin itu untuk running. Di sini saya gunakan running indikasi, yang mana alamatnya kita sesuaikan dengan alamat motor, yaitu 1. Oke. Mungkin sudah di sini, dan di sini juga perlu kita ubah sedikit untuk alamat ini. Conveyor satunya 1.01, conveyor 1, dan untuk conveyor 2 nya 102, conveyor 2. Oke, ini ada kesalahan di sini juga. Baik, mungkin di sini akan ini masih ada. Kita cek lagi. Mungkin bisa langsung saya jelaskan. Di sini menggunakan normally open untuk penggunaan start dan stop. Untuk motornya menggunakan fungsi keep, dan di sini saya menggunakan flag always on, di mana ada fungsi move, dan untuk alamat analognya 2000. Dan di sini ada fungsi move lagi untuk sensor berat 2005 yang dimasukkan ke dalam D1, memori D1. Lalu di sini karena tadi saya menggunakan berat 5 kilo atau ke atas, maka dari alamat 0 sampai 8000 nanti ini saya jadikan 5 kilo. Jadi ini saya bagi 400 seperti ini. Setelah itu di sini ada dan saya masukkan ke alamat D2. Di sini ada fungsi lebih dari sama dengan. Jadi apabila ikan itu memiliki berat 5 kilo atau ke atasnya, maka di sini saya tambahkan alamat bantu. Ketika ikan itu memiliki berat 5 kilo atau di atasnya, maka akan menggerakkan conveyor 2 di sini. Dan ketika di bawah 5 kilo, maka dia nantinya tidak akan menggerakkan conveyor 2. Jadi seperti itu. Sedangkan untuk di sini sensor dengan alamat 03 yang mana ada di sini saya gerakkan dengan fungsi timer. Saya gandengkan di sini dengan fungsi timer. Nah, ketika di sini kan sensor ini menggerakkan conveyor 1. Nah, ketika nantinya di sini conveyor 2 bergerak, maka di sini saya tambahkan fungsi timer dan saya letakkan di sini. Jadi secara gampangannya, ketika conveyor 2 bergerak, maka nantinya conveyor 1 akan berhenti sesuai dengan time value yang ada di sini, yaitu saya buat 3 detik. Jadi ketika nanti conveyor 2 bergerak, maka conveyor 1 di sini akan berhenti setelah 3 detik. Mungkin bisa langsung kita simulasikan terlebih dahulu. Yes to all. Kita start di sini.
Kita tunggu sebentar. Baik, di sini sudah memulai ya untuk simulasinya. Di CX Programmer juga sudah mulai running, dan ini adalah hasilnya. Mungkin bisa kita. Nah, ketika kita start, tombol start kita tekan, maka motor di sini akan bergerak untuk menggerakkan hasil tangkapan atau menggerakkan ikan. Di sini lampu indikasi juga sudah nyala. Ketika nantinya barang atau ikan melewati sensor di sini, maka konveyor 1 ini bergerak, akan menuju sensor berat. Nah, di sini mungkin bisa kita masukkan nilainya. Kita coba 2000. 2000 di sini terdeteksi sebesar 5 kilo. Jadi nantinya konveyor 2 akan bergerak. Kita lihat konveyor 2 bergerak dan konveyor 1 berhenti setelah 3 detik. Setelah konveyor 2 bergerak, lalu di sini melewati sensor, maka konveyor 2 akan berhenti bergerak. Kemudian akan kembali lagi konveyor 1 bergerak. Oh, maaf. Di sini setelah melewati ini, kita normalkan dulu untuk nilainya. Kita buat 0. Nah, seperti ini. Jadi ketika ada ikan lagi di sini bergerak, konveyor 1 bergerak, akan menuju sensor berat. Di sini mungkin bisa kita coba 400 misalnya. Di sini terbaca 1 kilo, maka konveyor 2 tidak akan bergerak, sehingga nantinya ikan akan terus menuju ke tempat ini dan nantinya akan dikembalikan ke laut. Mungkin demikian yang bisa saya demonstrasikan, dan untuk penerapan ini mungkin bisa kedepannya bisa lebih disempurnakan lagi, karena saya menyadari bahwasanya di ide saya ini masih banyak terdapat kekurangan. Maka dari itu kami, terutama saya selaku pembuat ide ini, mengharapkan kritik dan saran dari yang melihat video ini agar kedepannya bisa diterapkan dan lebih baik lagi demi kemajuan bidang maritim yang ada di Indonesia. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.